Ya Pak ya, diatur sama Allah tuh kita yakin semua itu rezeki datangnya dari Allah. Kita masih kerja, masih ada target, masih ada strategi, masih ada action plan, masih ada semua yang kita usahakan untuk bisa mencapai dan tiba pada apa yang kita sebut rezeki. Hidayah pun demikian. Hidayah pun harus selalu diperjuangkan dan diusahakan. Lalu caranya bagaimana? Seperti apa agar istiqomah? Tidak ada yang lain kecuali dengan cara membersihkan hati, membersihkan hati, membersihkan hati. Terus menerus lewat semua fasilitas yang Allah sediakan. Dunia ini adalah fasilitas yang Allah sediakan. Pekerjaan adalah fasilitas yang Allah sediakan. Quran dan Al-Hadis adalah penuntun kita. Fasilitas yang Allah sediakan untuk terus bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati agar hidayah itu datang. Tauhid, taubat, takwa, berkumpul dengan orang-orang soleh, maka hidayah insya Allah datang. Tauhid, taubat, takwa, tidak ada yang lain, berkumpul dengan orang-orang soleh. Tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, junjungan kita tercinta. Taubat, taubat pada Al-Kahf, surat Al-Kahf ayat 31 sampai 34. Mungkin waktu kita sangat sempit, saya dari tadi tidak sempat membuka musyaf karena takut waktunya semakin habis. Tapi saya berikan saja Al-Kahf 31 sampai 34. Mungkin nanti bisa dibaca, diresapi. Di situ Allah sampaikan kepada kita sesungguhnya surga didekatkan kepada kita. Surga didekatkan kepada orang-orang yang peduli terhadap peraturan-peraturanku, bahkan pada saat aku tidak terlihat. Allah udah tahu ini umatnya Rasul ini gampang terpleset ini nanti, karena Allahnya nggak kelihatan ya Bu ya. Itu Allah sangat tahu, dan Allah tuh ingatkan dengan sangat jelas, diingatkan kita semua dengan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Lalu di situ disebutkan surga didekatkan kepada kita yang selalu kembali pulang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Kalau ada kata kembali, itu kan tafsir ya. Kalau ada kata kembali dengan hati yang bertaubat, berarti sebelumnya mungkin aja tersesat ya Bu ya. Kan kembali ya. Tapi Allah bilang kembali dengan hati yang bertaubat, maka surga didekatkan kepada kita. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Hati, tauhid, taubat, takwa, berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka semoga hidayah akan selalu ada dengan mudah bisa kita dapatkan sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang nafas, sepanjang aktivitas kita. Maka jika hayal, kemudian hikmah, kemudian hidayah itu datang, insya Allah hijrah yang kita lakukan terjaga. Mudah-mudahan semua karena ridha Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam hijrah kita. Allah jaga kita dalam hijrah kita. Pada An-Nisa ayat 100 Allah sampaikan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan rezeki yang seluas-luasnya seperti luasnya bumi ini. Dan barang siapa yang berhijrah keluar dari rumah karena ingin berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dan belum sampai pada hijrahnya dia wafat, maka sudah aku tetapkan pahalamu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah sediakan berbagai macam fasilitasnya untuk kita. Maka di tahun baru Islam, di tahun baru Hijriah, mari kita niatkan, nawaitukan kita pulang kepada hati, kita pulang kepada jiwa, pulang kepada hati, mukjizat yang Allah berikan pada kita. Nawaitu untuk selalu membersihkan dengan semua fasilitas yang Allah kasih, sehingga kita akan selalu mampu berhijrah karena Allah tetapkan hidayahnya pada kita. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Mungkin secara singkat itu yang saya ingin bagi kepada Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini. Selain juga sebetulnya
Ada surat-surat dalam Al-Quran ketika saya belajar kembali, mendalami kembali yang begitu membekas. Beberapanya tadi saya sampaikan, terutama juga surat Al-Kahf kalau dibaca dari awal sampai akhir itu luar biasa. Pada ayat-ayatnya disampaikan tentang bagaimana malaikat itu selalu ada di samping kanan dan kiri kita, mencatat. Dan ketika sakaratul maut datang, ketika kita tiba di hari akhir, maka malaikat memberikan catatan itu kepada Allah, dan malaikat bilang memang benar, ini kok catatannya. Lalu kita bilang pada saat itu kita banyak tergoda, kita banyak nggak tahu, kita banyak nggak mengerti. Kemudian syaitan bilang kepada Allah, ya saya kan cuma menggoda aja, terserah dong yang digoda ini mau apa enggak. Kita semua berdebat di hadapan Allah, kita bertengkar di hadapan Allah, sampai Allah bilang pada surat Al-Kahf, sudah jangan bertengkar di hadapanku, wahai umatku, kata Allah, sudah sejak awal aku mengingatkan dengan sangat jelas, dengan sangat detail, dengan terperinci pada Al-Quran, semuanya dengan jelas aku ingatkan, dan kau tidak mempedulikan peringatanku. Maka Allah bertanya, wahai Jahannam, masihkah ada tempat di sana? Jahannam membuka dengan senang hati, masih ada, maka masuklah kita kepada Jahannam. Karena Allah sampaikan, ini semua peringatan, ini semua petunjuk, ini semua tuntunan. Pedulikah kita? Pedulikah kita? Itu pertanyaan yang harus terus kita tanyakan setiap hari kepada diri kita. Bapak, Ibu, dalam sisa waktu mungkin hanya tinggal 5-10 menit lagi, sedikit saja mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini kenapa sih ya? Kok Mbak Peggy kok jadi begini gitu ya? Kenapa nih si Teteh kok jadi begini begitu ya? Saya perlu sampaikan secara singkat. Al-Azab yang tadi saya bacakan di awal ayat 56 yang mengingatkan jangan ada cinta melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya, dan juga pada jihad di jalan Allah. Dan jika kita lebih mencintai segala sesuatu, manusia, harta benda, perdagangan, pekerjaan, apapun juga lebih dari cinta kita pada Allah dan Rasulnya, kata Allah, maka tunggulah ketetapanku, tunggulah ketentuanku. Dan itu terjadi pada hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Singkat saja dalam 5 menit yang terakhir, mungkin Bapak dan Ibu lebih mengenal saya sebelumnya sebagai seorang artis. Iya, saya 22 tahun, ini tahun ke-22 saya di industri hiburan Indonesia. Walaupun 4-5 tahun terakhir ini saya membatasi diri untuk muncul, untuk main gitu di televisi, di film, tapi sampai hari ini alhamdulillah pekerjaan itu masih saya jalankan. Di dalam pekerjaan saya sebagai seorang artis, isinya macam-macam sekali. Saya actingnya di TV, acting di film, acting di panggung, main teater, saya pembawa acara, saya penyanyi, saya pernah punya album, saya juga penyiar radio, saya model, saya pembaca puisi. Profesi saya banyak sekali dalam satu kata artis, di dalam itu segala macam. Saya dedikasikan diri saya, hidup saya bekerja puluhan tahun untuk keragaman profesi yang sangat menuntut perhatian, tanggung jawab, dan energi. Dengan berbagai macam pencapaian yang juga saya peroleh, karya-karya saya yang booming, acara Angin Malam yang booming, sinetron Gerhana dengan pusingnya yang menjadi sinetron terpanjang di Indonesia, berbagai macam pencapaian saya dapat, penghargaan dan lain sebagainya dari satu profesi itu. Yang kedua, saya penggiat sosial. Ini tahun ke-18 saya mengelola aktivitas-aktivitas sosial. Saya ada di bidang pendidikan, kemudian saya bekerja juga di bidang perempuan, saya bekerja juga di bidang penanganan bencana ya Bu ya. Sering lihat saya keluar masuk lokasi bencana, ketika hari pertama, hari kedua bencana, di mana kita masih menemukan, mohon maaf, potongan tubuh, tangan, kaki yang harus kita kuburkan. Kemudian ketika tidak ada tempat berteduh, toilet aja tidak ada, kemudian kita harus beradaptasi dengan keadaan kehancuran yang seperti itu. Saya jalani dalam perjalanan hidup saya. Lalu kemudian saya juga ada di bidang budaya, membawa anak-anak bangsa berkiprah di dunia internasional untuk mengibarkan bendera merah putih, menimbulkan kecintaannya pada negeri ini agar mereka nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang istiqomah membangun negerinya. Lalu saya juga ada di bidang lingkungan hidup, lebih khusus lagi konservasi alam dan satwa. Saya keluar masuk hutan belantara, saya pernah tinggal 15 hari, pernah tinggal 20 hari, pernah tinggal 32 hari di tengah hutan belantara yang tidak ada fasilitas apapun juga, memikirkan, membuat strategi bagaimana menyelamatkan hutan yang begitu luar biasa hancurnya di negeri ini, dan lain sebagainya. Itu baru 2 profesi Pak, artis, aktivis sosial. Saya jabarkan sedikit saja agar nanti terlihat korelasinya kenapa kemudian saya menjalankan hayat, hikmah, mencari hidayah dan ingin berhijrah.
Ada profesi lainnya, saya pengusaha, saya pebisnis, saya ada di berbagai macam bidang. Mungkin perjalanan hidup saya itu, Bapak, dari mulai yang haram, yang subhat, yang halal, saya sudah jalani, saya sudah lakukan. Saya bahkan pernah berbisnis, mohon maaf, alkohol. Saya pernah menjalani berbagai macam usaha yang kalau dijabarkan satu persatu dari mulai yang halal sampai yang haram tadi itu, Pak, saya sudah jalani. Itu adalah perjalanan hidup saya yang luar biasa. Dalam dunia pendidikan, alhamdulillah, saya menghabiskan SD, SMP, SMA saya selalu dengan juara 1. Saya selesaikan kuliah saya dengan cum laude. Lalu kemudian saya selalu meraih prestasi, penghargaan. Bahkan ketika saya sekolah ke Inggris, sekolah untuk membuat alkohol tadi, sekolah untuk membuat bir, karena saya ingin membuka usaha pada saat itu di bidang tersebut, saya lulusan terbaik dari murid-murid yang pernah dikirim dari 24 negara. Jadi sampai yang itu pun bisa lulus dengan sertifikat yang terbaik. Masya Allah ya Bu ya, dari mulai yang sekolahnya benar sampai sekolah yang itu Bu. Itu 3 profesi saya. Sebagai pebisnis saya ada di berbagai macam bidang. Saya pernah mengurus di bidang kelautan, saya pernah mengurus galangan kapal, saya pernah ada di bidang komunikasi, di bidang production, saya pernah ada di bidang kuliner, properti, transportasi, macam-macam saya sudah kerjakan. Itu baru 3 profesi saya. Saya juga banyak menyandang duta-duta negara, duta pendidikan, duta perempuan, duta budaya, duta Millennium Development Goals. Saya menjadi duta juga untuk lembaga internasional, di Commission on the Status of Women di PBB, di KTT ASEAN pada Youth Commission. Lalu saya terakhir menjabat sebagai presiden tingkat dunia dari sebuah organisasi sosial internasional yang berkedudukan di Eropa. Masa jabatan saya baru berakhir 1 tahun yang lalu. Itu hal-hal yang saya lakukan di dalam hidup saya. Saya meraih begitu banyak pencapaian. Semua perjalanan saya lakukan dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Saya korbankan waktu saya, tenaga saya, energi saya, keluarga saya, orang tua saya. Saya dedikasikan diri saya untuk kepentingan yang jauh lebih besar daripada kepentingan saya pribadi. Saya jalani semuanya. Itu membuat saya tumbuh jadi perempuan yang kuat, yang tegar, yang gak pernah takut apa-apa. Belum lagi ketika saya misalnya menjadi pengajar, sekarang saya menulis, saya juga pernah menjadi fashion designer. Saya lakukan banyak sekali hal di dalam hidup saya. Tapi Bapak dan Ibu, tibalah ayat tadi terimplementasi pada saya. Ketika kemudian saya semakin tergulung oleh berbagai pencapaian saya, oleh berbagai macam profesionalisme, berbagai macam pembenaran akan pengabdian saya kepada orang banyak, lalu agama yang saya jalankan menjadi ritual semata. Saya datang dari latar belakang keluarga yang kuat soal keimanan, jadi saya diajari sekali soal agama sejak kecil. Tetapi dalam perkembangan dan pertumbuhan seorang Peggy, maka kemudian agama menjadi ritual semata. Hati-hati Bapak dan Ibu, seringkali kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Kita merasa kita sudah mengabdi, kita merasa kita sudah berjuang. Tapi sekali lagi, hisablah diri kita setiap hari. Betulkah semua pencapaian? Betulkah semua pengabdian? Betulkah semua perjuangan yang kita lakukan? Maka sesungguhnya dasar dan tujuannya adalah Allah Ta'ala. Lillah. Betulkah lillah? Tanya setiap hari pada diri kita, hisab diri kita setiap harinya. Maka ketika kemudian saya terjebak di dalam kepositifan yang saya lakukan, di dalam semua pencapaian yang saya lakukan, tibalah masanya yang Allah sampaikan pada ayatnya tadi. Al-Ahzab 56, kata Allah, maka tunggulah ketentuanku. Tibalah 2 tahun dalam hidup saya, 2010-2011, yang setiap kali saya menyampaikan selalu hati saya bergejolak. Tibalah 2 tahun di dalam hidup saya, di mana Allah datangkan ketentuannya kepada saya, seperti hadis Tirmizi yang disampaikan oleh Rasul. Ujian dan cobaan, mungkin saya dicuci oleh Allah dari semua keterjebakan saya pada prestasi, peraihan, pencapaian. Allah hadirkan berbagai macam masalah di semua sisi kehidupan saya, yang pribadi, yang berbisnis, yang profesional. Saya juga sempat berada di korporasi sebagai staf ahli tidak jauh dari Bapak dan Ibu. Di SCBD saya bekerja 7 tahun, saya menjadi staf ahli di sebuah grup korporasi di sini.
7 tahun saya jalankan pekerjaan itu. Saya berbisnis, saya menjadi staf ahli, saya menjadi tenaga ahli, saya bekerja internasional, bekerja ini itu, saya syuting, segala macam saya lakukan. Dan di segala macam yang saya ceritakan ini, di semua sisi itulah Allah datangkan ketentuannya. Masalah, ujian, sampai di kesehatan saya, dan kemudian